Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, rencana pembelian Sukhoi Su-35 oleh Indonesia mengundang perhatian internasional. Padahal Indonesia cuma membeli 11 unit Su-35 namun riuhnya sekampung. Bagi Rusia, jika Indonesia sukses membeli Su-35 akan jadi trademark bagi Moskow sebagai ajang pamer mengalahkan hegemoni Amerika Serikat alias Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Namun siapa sangka, baru-baru ini tersiar kabar di media sosial yang diikuti dari artikel tersebut yang berjudul, "Diejek tak mampu beli jet tempur baru, Amerika Serikat kelabakan saat tahu Indonesia hendak punya Su-35." Seperti apa kelanjutan beritanya, mari kita kupas dan membahas berita ini sampai habis. Suksesnya pembelian ini, lebih bersifat politis ketimbang taktis karena Amerika Serikat mengancam Indonesia dengan sanksi apabila Su-35 nekat dibeli. Jika Su-35 bisa dibeli maka, kemenangan bagi Indonesia atas ancaman sanksi Amerika Serikat. Su-35 sendiri mempunyai segala aspek yang dibutuhkan oleh Indonesia. Kemampuan multi-misi hingga loadout super banyak menjadi kelebihan tersendiri Su-35. Nantinya Su-35 bisa dimuati berbagai macam senjata seperti rudal udara ke permukaan hingga smart bom presisi. Jadi sekali mengudara Su-35 mampu melaksanakan berbagai tugas tanpa harus mendarat untuk bongkar pasang senjata. Radar PESA yang diklaim mampu melacak target sejauh 350 km juga jadi kelebihan sendiri Su-35. Sistem YRST juga membuat Su-35 mampu mengendus jet tempur siluman macam F-35. Tapi di balik kelebihan itu, Indonesia harus menanggung biaya operasional Su-35 yang mencekik leher. 1 jam terbang Su-35 menelan biaya Rp510 juta. Bayangkan jika 7 unit Su-35 terbang selama 2 jam maka berapa miliar rupiah harus dikeluarkan. Lantas proses upgrade dan perawatan berat Su-35 harus ke Belarusia, tak bisa dilakukan di Indonesia. Tentu biaya lagi di sini yang harus dikeluarkan oleh Indonesia. Wakil Presiden Analisis Detail Group dari Amerika Serikat, Richard Aboulafia, mengatakan karena anggaran yang kecil ini Indonesia tak bisa membeli jet tempur baru. Bahkan menyebut Indonesia suka berbelanja namun tak membeli. Mereka suka berbelanja, tetapi membeli adalah cerita lain, katanya seperti dikutip dari Politico, Sabtu 13 November 2021. Persyaratan pesawat tempur baru telah ada selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah benar-benar membeli pesawat tempur barat yang baru, tambahnya. Namun Richard menjelaskan pemerintah Amerika Serikat kelabakan kala Indonesia menyatakan niatnya membeli Su-35. Fakta bahwa mereka berbelanja di seluruh dunia, termasuk untuk peralatan Rusia, itu sendiri merupakan tanda bahaya, katanya. Kini tinggal tunggu Indonesia apakah mau membeli Su-35 atau tidak. Berita ini juga telah tayang di kontan.co.id dengan judul, "Meski Indonesia dapat tekanan, Rusia siap pasok 11 jet tempur Su-35." Dilansir dari kaompas.com, Rusia siap untuk memasok 11 jet tempur multiperan Sukhoi Su-35 ke Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Biro Federal untuk Kerjasama Teknis Militer Valeria Reshetnikova pada Rabu 21 Juli 2021. Sejak awal, proyek penyediaan 11 jet tempur multiperan Su-35 ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia, kata Reshetnikova di sela-sela pameran Dirgantara Max 2021, seperti dikutip dari TASS, Kamis 22 Juli 2021. Tidak mengherankan,
Setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia menghadapi tekanan ekstensif dari perwakilan negara tertentu, ungkap dia kepada wartawan. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, kami dengan yakin menegaskan, pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, imbuhnya. Menurut Reshetnikova, Rusia memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun lalu, Amerika Serikat dikabarkan menekan Indonesia agar membatalkan kesepakatan untuk membeli jet tempur buatan Rusia dan kapal laut dari Cina. Hal ini adalah bagian dari upaya global Amerika Serikat untuk mencegah para kompetitor mengikis superioritas militer Amerika Serikat. Seperti diberitakan Bloomberg pada 15 Maret 2020, seorang pejabat yang tak disebutkan namanya mengklaim bahwa Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pengadaan 11 jet tempur Sukhoi Su-35 seharga 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Pejabat tersebut juga bilang bahwa Amerika Serikat menekan Indonesia agar menjauh dari perundingan dengan Cina untuk membeli beberapa kapal patroli angkatan laut senilai 200 juta dolar Amerika Serikat. Sang sumber bilang langkah untuk mengesampingkan kesepakatan itu terjadi setelah para pejabat Amerika Serikat menjelaskan bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan Rusia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga khawatir Amerika Serikat akan mengambil tindakan hukuman terhadap hubungan perdagangan jika melanjutkan perjanjian Cina. Langkah-langkah tersebut menggambarkan bagaimana Amerika Serikat mengalami beberapa keberhasilan, yang kadang-kadang dengan menggunakan isu keuangan dan ekonomi untuk menghalangi negara-negara dari berurusan dengan Rusia dan Cina, yang telah diidentifikasi oleh pemerintahan Trump sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional Amerika.